Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat kepada seluruh peserta Diklat SAR golongan 3 Angkatan 11 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Kepala PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, yang terhormat Bapak penguji, coach, mentor, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nuruz Zakia, peserta Diklat SAR dari kelas A golongan 3 angkatan 11. Perkenankan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang telah saya susun dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 6, tema tokoh dan penemuan melalui metode didik hibur modul sedap di SDN Plososari 2, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah yang pertama, siswa memiliki kesulitan dalam pembelajaran daring dikarenakan sebagian besar siswa memiliki keterbatasan sarana dalam pembelajaran daring tersebut. Yang kedua, HP yang mereka gunakan adalah HP milik orang tua atau kakak mereka, yang mana ketika orang tua mereka dan kakak mereka bekerja, maka HP tersebut akan dibawa. Hal tersebut bisa terjadi hingga kurun waktu seminggu. Yang ketiga, hasil belajar siswa mengalami penurunan dikarenakan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring serta mengumpulkan tugas. Dikarenakan hal-hal tersebut, maka isu yang saya angkat adalah kesulitan siswa dalam mengumpulkan tugas dan penerimaan materi dikarenakan ketiadaan sarana pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa. Gagasan pemecahan yang saya gunakan adalah penggunaan metode didik hibur melalui pemberian modul sedap untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, kegiatan melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, berkoordinasi dan berdiskusi dengan mentor terkait masalah serta gagasan penyelesaiannya, yang mana outputnya adalah persetujuan terkait isu dan gagasan penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua adalah meminta saran dan masukan terkait judul rancangan aktualisasi, di mana output dari kegiatan tersebut adalah persetujuan mentor terkait dengan judul rancangan aktualisasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar atau aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas. Konsultasi ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah nasionalisme, di mana dalam konsultasi ini saling menghargai pendapat dan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, etika publik. Tentunya dalam bermusyawarah kita harus bersikap sopan santun. Yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu di sini adalah melakukan inovasi-inovasi baru yang dinamakan dengan inovatif. Yang keempat yaitu anti korupsi, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Tupoksi terhadap unit kerja di sini adalah sesuai dengan tupoksi mentor, yaitu yang diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2008 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil poin B nomor 1 hingga nomor 5, yaitu yang pertama, memberikan persetujuan terkait isu, yang kedua, memberikan dukungan dalam penetapan isu, yang ketiga, menyetujui line penyelesaian, keempat, memberikan bimbingan, dan kelima, sebagai inspirator. Penguatan terhadap nilai organisasi yang pertama adalah kreatif, yaitu mencari inovasi-inovasi dalam penyelesaian masalah. Yang kedua adalah produktif, yaitu menghasilkan karya baru sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan 2 adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala sekolah serta rekan-rekan guru. Tahapan kegiatannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru terkait isu yang diangkat serta gagasan pemecahannya. Dengan output yang pertama yaitu disetujuinya isu dan gagasan pemecahan masalah. Tahapan kedua adalah memaparkan rancangan aktualisasi dan jadwal yang akan dilakukan.
dan outputnya yaitu disetujuinya rancangan aktualisasi beserta jadwal aktualisasi tersebut. Keterkaitan dengan nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Konsultasi pasti dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara untuk nilai dasar nasionalisme sama seperti yang tadi, yaitu musyawarah untuk mufakat dan menghargai pendapat. Etika publik, kita senantiasa melakukan sopan santun dalam bermusyawarah. Komitmen mutu, yaitu kita mencoba mencari alternatif-alternatif baru dalam menyelesaikan permasalahan di tengah pandemi ini. Anti korupsi, yaitu jujur, bertanggung jawab, serta bekerja keras. Terkait kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, sama seperti yang poin pertama, yaitu sesuai dengan Perlan nomor 12 tahun 2018, sesuai dengan tupoksi mentor, yaitu memberikan bimbingan dan sebagai inspirator. Sementara penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu kreatif, karena kita senantiasa berdiskusi untuk penyelesaian masalah melalui inovasi-inovasi baru. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan analisis materi pokok yang akan diajarkan. Di sini ada dua tahapan. Yang pertama adalah penentuan waktu pemberian modul. Yang kedua adalah penentuan materi yang akan diajarkan dalam modul. Di mana output dari kegiatan yang pertama yaitu ditetapkannya waktu pemberian modul. Sementara output untuk tahap kedua yaitu ditetapkannya materi pokok yang akan dibahas dalam modul pertama dan modul kedua. Nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini yang pertama akuntabilitas, yaitu harus adanya kejelasan terkait materi yang akan diajarkan. Yang kedua adalah nasionalisme. Kegiatan analisa materi ini dikerjakan dengan rasa tanggung jawab dan menggunakan etos kerja yang tinggi. Sementara etika publik yaitu analisis terkait materi yang akan diambil dilakukan dengan penuh cermat. Komitmen mutu, kita melakukan asas efisien, jadi sebaik mungkin dan tanpa pemborosan waktu. Anti korupsi, bahwa kegiatan analisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta mandiri. Tupoksi kontribusi terhadap tupoksi unit kerja yaitu sesuai dengan Perlan nomor 12 tahun 2018 tentang calon pegawai negeri sipil, poin B nomor 4 dan 5 yaitu melakukan pembimbingan dan sebagai inspirator. Penguatan terhadap nilai organisasi tersebut adalah disiplin, karena di sini kita tahu kesesuaian pemberian materi dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya adalah mengandung asas disiplin. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keempat, yaitu penyusunan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, di mana beberapa tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan referensi dalam penyusunan soal. Outputnya yaitu ditetapkannya bahan-bahan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan soal. Tahapan kedua yaitu menyusun soal pretest yang akan dibagikan kepada siswa. Outputnya adalah tersusunnya soal pretest. Sementara tahapan ketiga yaitu pembuatan pedoman penskoran. Yang pasti di sini outputnya adalah pedoman penskoran itu sendiri. Lalu apa keterkaitannya dengan nilai dasar? Yang pertama adalah akuntabilitas. Kejelasan target yang akan dinilai. Nasionalisme yaitu kita tidak diskriminan dalam penilaian. Ketiga yaitu etika publik. Di sini kita mengajak siswa untuk taat pada peraturan, yaitu tidak mencontoh pekerjaan teman lainnya. Yang keempat, komitmen mutu, menerapkan asas efisiensi. Dan kelima, anti korupsi, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tupoksi terhadap unit kerja sama dengan kegiatan 1, 2, dan 3, yaitu sesuai dengan tupoksi mentor, yaitu memberikan bimbingan dan melakukan kegiatan dan sebagai inspirator. Sementara penguatan terhadap nilai organisasi yaitu senantiasa semangat berprestasi dan unggul dalam berprestasi. Semangat dalam memperbaiki hasil belajar siswa. Kegiatan kelima yaitu pendistribusian soal pretest kepada siswa. Tahapan kegiatannya yaitu 1. Mendistribusikan soal pretest kepada wali murid untuk diberikan kepada siswa serta dikerjakan. Yang paling penting di sini adalah
pendistribusian tetap menggunakan protokoler kesehatan, yaitu yang pertama, wali murid wajib menggunakan masker. Yang kedua, sebelum masuk ke kelas, wali murid diukur suhunya menggunakan termogan. Yang ketiga, tetap melakukan physical distancing walaupun dalam kelas. Yang keempat, kita melakukan beberapa sesi, yaitu ada 2 sesi, sehingga terjadi pembatasan antara banyaknya wali murid yang masuk ke dalam kelas tersebut. Outputnya apa? Terdistribusikannya soal pretest kepada siswa. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar Aneka, yang pertama yaitu akuntabilitas, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara yang kedua yaitu nasionalisme. Kita selalu menjaga ketertiban selama pendistribusian soal, yaitu dengan menggunakan protokoler kesehatan. Yang ketiga yaitu etika publik, di mana kita taat terhadap perintah. Yang keempat, kita berkomitmen terhadap mutu, yaitu kita lakukan dengan seefisien mungkin. Sementara yang kelima yaitu anti korupsi, kita melakukannya dengan disiplin. Penguasaan terhadap nilai organisasi, yaitu semangat berprestasi. Dalam hal ini, kita semangat dalam memperbaiki hasil belajar siswa. Kegiatan yang keenam yaitu pengumpulan jawaban pretest siswa dan pengoreksian oleh guru. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu wali murid secara bergiliran mengumpulkan hasil pekerjaan siswa-siswa kepada guru. Tapi tetap ya menggunakan protokoler kesehatan. Yang kedua yaitu pengoreksian dan pemberian nilai oleh guru. Output yang pertama yaitu terkumpulnya jawaban pretest siswa. Sementara output yang kedua yaitu nilai hasil belajar siswa itu sendiri. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar Aneka, yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana penilaian dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan adil serta tidak memihak kepada siapapun. Aneka yang kedua yaitu nasionalisme, di mana guru tidak diskriminan dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Yang ketiga yaitu etika publik, penilaian dilakukan dengan jujur. Yang keempat yaitu komitmen mutu, yaitu menggunakan asas efisien dan disiplin. Yang kelima yaitu anti korupsi, pengumpulan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan asas disiplin. Tupoksi terhadap unit kerja yaitu kegiatan ini dilakukan melalui bimbingan mentor dan sesuai dengan tupoksi mentor itu sendiri yaitu memberikan bimbingan dalam melakukan kegiatan. Sementara penguatan terhadap nilai organisasi yaitu semangat berprestasi. Kegiatan yang ketujuh yaitu pembuatan modul pembelajaran, yaitu modul sedap yang pertama dan modul sedap yang kedua. Tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu promes atau perangkat pelajaran yang lain yang dibutuhkan dalam proses pembuatan modul sedap. Yang kedua yaitu pembuatan modul sedap itu sendiri, di mana output dari kegiatan yang pertama yaitu perangkat pembelajaran pendukung proses pembuatan modul. Yang kedua yaitu modul sedap pertama dan modul sedap kedua. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar yaitu nilai Aneka, yang pertama yaitu akuntabilitas, modul yang dikerjakan memiliki kejelasan target. Yang kedua yaitu nasionalisme, di mana dalam pembuatan modul pembelajaran, guru senantiasa berkonsultasi dan meminta saran kepada rekan kerja dan guru-guru lain, di mana hal ini kita tetap menghargai pendapat-pendapat mereka. Yang ketiga yaitu etika publik, pembuatan modul dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat komitmen mutu, pembuatan modul pembelajaran yang menarik ini menerapkan asas inovasi. Yang kelima yaitu anti korupsi, berarti pembuatan modul menggunakan asas adil tanpa membeda-bedakan kemampuan siswa. Tupoksi terhadap unit kerja, kegiatan ini senantiasa melakukan bimbingan mentor dan sesuai dengan tupoksi mentor itu sendiri yaitu memberikan bimbingan dan melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil poin B nomor 4. Penguatan terhadap nilai organisasi yaitu kreatif,
dalam membuat modul pembelajaran yang menarik. Yang kedua adalah produktif. Kegiatan ke-8 yaitu pendistribusian modul sedap pertama, di mana tahapan kegiatan yaitu mendistribusikan modul sedap kepada wali murid dengan menggunakan protokoler kesehatan. Outputnya yaitu terdistribusikannya modul interaktif sedap kepada seluruh siswa. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka yaitu yang pertama, akuntabilitas. Modul sedap ini didistribusikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nasionalismenya yaitu senantiasa menjaga ketertiban yaitu sesuai dengan protokoler kesehatan. Sementara yang ketiga, etika publik, senantiasa taat terhadap perintah. Komitmen mutu yaitu dilakukan dengan menggunakan asas efisien. Yang kelima, anti korupsi yaitu disiplin, tetap sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kontribusi terhadap unit kerja yaitu sesuai dengan tupoksi mentor memberikan bimbingan. Sementara penguatan terhadap nilai organisasi yaitu disiplin dalam pendistribusian modul sedap kepada seluruh siswa. Kegiatan yang ke-9 yaitu pengumpulan serta pembelian nilai modul sedap pertama serta pendistribusian modul sedap kedua, di mana dalam hal ini tahap kegiatannya yaitu wali murid secara bergantian mengumpulkan modul sedap pertama serta mengambil modul sedap kedua, tetap dengan menggunakan protokoler kesehatan. Sehingga output dari yang kegiatan pertama yaitu jawaban modul sedap pertama, output yang kedua yaitu terdistribusikannya modul sedap kedua, dan output yang ketiga yaitu nilai hasil belajar dari modul sedap pertama. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar atau aneka yaitu yang pertama, akuntabilitas, di mana penilaian dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta adil, tidak memihak kepada siapapun. Nasionalisme yaitu tidak diskriminan terhadap siswa dalam pemberian nilai. Etika publik dilakukan dengan jujur terkait penilaiannya. Komitmen mutu yaitu menggunakan asas efisiensi waktu dan disiplin. Anti korupsi, disiplin terhadap jadwal yang telah ditentukan. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja sama dengan kegiatan 9 yaitu sesuai dengan Perlan nomor 12 tahun 2018. Sementara penguatan terhadap nilai organisasi yaitu semangat berprestasi, memberikan soal untuk memperbaiki nilai hasil belajar siswa. Kegiatan ke-11 yaitu penyusunan soal post-test dan pemberian angket. Tahapan kegiatan yaitu pertama, menyusun soal post-test, di mana outputnya yaitu terbentuknya soal post-test. Tahap kedua adalah pembuatan angket, sehingga outputnya adalah tersusunnya angket siswa. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar atau aneka yaitu yang pertama, akuntabilitas. Penyusunan soal dan angket dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme. Hasil angket siswa dilaporkan secara transparan. Yang ketiga yaitu etika publik, menjaga kerahasiaan nama responden dalam pengisian angket. Komitmen mutu yaitu penyusunan soal dan angket berorientasi pada mutu. Sementara yang kelima yaitu anti korupsi, angket dibagikan kepada semua siswa secara adil. Tupoksi terhadap unit kerja yaitu sesuai dengan Perlan nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil poin B nomor 4 yaitu sebagai tupoksi mentor memberikan bimbingan dan dalam melakukan kegiatan, di mana penguatan terhadap nilai dasar organisasi yaitu semangat dalam berprestasi. Kegiatan ke-12 yaitu mendistribusikan post-test angket. Tahap kegiatan yang pertama yaitu pendistribusian post-test, di mana outputnya yaitu terdistribusikannya post-test kepada para siswa. Tahapan kedua yaitu pendistribusian angket, di mana outputnya yaitu terdistribusikannya angket kepada seluruh siswa. Keterkaitan terhadap nilai dasar atau aneka yaitu yang pertama, akuntabilitas, di mana dalam angket yang dibagikan memiliki kejelasan tujuan. Yang kedua yaitu nasionalisme.
Pembagian angket tetap menjaga ketertiban dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Yang ketiga yaitu etika publik. Pembagian angket tetap mematuhi protokoler kesehatan COVID-19. Etika publik, pembagian angket tetap mematuhi perintah protokoler COVID-19. Komitmen mutu, pemberian angket dilakukan dengan seefisien mungkin. Selain itu, angket juga disusun dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi pemborosan waktu. Anti korupsi, semua siswa memperoleh haknya untuk mendapatkan angket dan ikut menjawab angket sehingga sesuai dengan asas adil. Penguatan terhadap nilai organisasi yaitu semangat berprestasi, memberikan soal untuk perbaikan nilai hasil belajar siswa. Kegiatan ke-13 yaitu pengumpulan post-test dan angket, penilaian, serta evaluasi pembelajaran. Yang mana tahapan kegiatan yang pertama yaitu pengumpulan hasil post-test siswa. Yang kedua yaitu pengumpulan angket, di mana outputnya yaitu jawaban post-test siswa. Yang kedua yaitu jawaban angket siswa. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka yaitu yang pertama akuntabilitas. Jawaban angket yang diisi oleh siswa akan dipublikasikan secara transparan untuk kepentingan bersama. Nasionalisme, semua siswa menjawab angket yang telah disediakan yaitu dengan penerapan asas persamaan derajat, tidak diskriminan, saling menghormati dan menghargai pendapat serta adil. Etika publik, jawaban terkait angket dilakukan dengan jujur. Komitmen mutu yaitu pengumpulan post-test dan angket dilakukan seefisien mungkin. Sementara anti korupsi yaitu jawaban angket akan dipublikasikan secara jujur. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja yaitu sesuai dengan tupoksi mentor yaitu memberikan bimbingan dalam melakukan kegiatan. Sementara penguatan terhadap nilai organisasi yaitu inovasi, membuat inovasi-inovasi baru melalui jawaban dari angket siswa, serta semangat dalam berprestasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan terkait jadwal implementasi aktualisasi. Di sini kita akan melakukan aktualisasi selama 2 bulan, yaitu terhitung dari bulan September, sehingga saya akan menerangkan pada bulan September terlebih dahulu. Kegiatan yang pertama pada bulan September yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Akan saya aktualisasikan pada bulan September minggu kedua. Kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala sekolah serta rekan-rekan guru yang akan saya aktualisasikan di September minggu kedua. Kegiatan ketiga yaitu melakukan analisis materi pokok yang akan diajarkan. Akan saya aktualisasikan pada minggu ketiga bulan September. Sementara kegiatan keempat yaitu menyusun soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa akan dilakukan pada minggu ketiga bulan September yaitu pada tanggal 19. Yang kelima yaitu pendistribusian soal pretest kepada siswa yang akan dilakukan pada minggu keempat bulan September, serta pengumpulan jawaban pretest siswa dan pengoreksian oleh guru yang sama akan dilakukan pada bulan September minggu keempat. Selanjutnya, kegiatan ketujuh yaitu pembuatan modul pembelajaran sedap pertama dan sedap kedua akan dilakukan pada minggu keempat bulan September. Di minggu keempat bulan September juga akan dilakukan kegiatan ke-8 yaitu pendistribusian modul sedap yang pertama. Agenda yang ke-9 yaitu pengumpulan dan pemberian nilai modul sedap pertama serta pendistribusian modul sedap kedua yang akan dilakukan pada tanggal 28 yaitu minggu kelima bulan September. Sementara jadwal implementasi aktualisasi yang akan dilakukan di bulan Oktober yaitu yang pertama yaitu pengumpulan, pengoreksian, serta pemberian nilai modul sedap yang kedua yang akan dilakukan pada Oktober minggu pertama. Jadwal yang selanjutnya yaitu jadwal ke-11 penyusunan soal post-test dan angket
akan dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober, yaitu tanggal 5. Dilanjutkan dengan kegiatan pendistribusian postes dan angket kepada siswa yang akan dilakukan juga pada Oktober minggu kedua. Setelah itu akan ada kegiatan pengumpulan soal postes dan pemberian nilai, pengumpulan angket, serta evaluasi hasil pembelajaran yang telah dikerjakan. Akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi terkait jadwal implementasi aktualisasi yang akan saya lakukan ketika habituasi ke tempat asal, yaitu SDN Pelososari 2, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan dari rancangan aktualisasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.